nawarnya luar biasa sampai keluar urat. Sampai keluar urat nawarnya itu. Maka Allah merahmati pedagang yang toleran ketika menjual. Allah juga merahmati pembeli yang toleran ketika membeli. Dan toleran punlah ketika menagih piutangnya. Nah inilah dalam masalah perdagangan. Kita coba membahas lebih dalam ya, khususnya ibu-ibu yang melakukan bisnis online, bisnis dari rumah ya. Bagaimana sebenarnya? Di sini hanya sedikit sekali ya dibahas tentang pentingnya akhlak dalam muamalah. Akan tapi kita coba membahas lebih dalam bagaimana sebenarnya muamalah yang bagus dalam syariat Islam yang penuh dengan akhlak. Baik, kita lihat ya, jadi udah ngerti ya, dalam di sini kita lagi bahas bahwa akhlak sangat dibutuhkan dalam muamalah. Ya, di antaranya siapa yang berlaku curang maka dia bukan golongan kami. Kemudian ya hadis-hadis yang tadi sudah dibaca, Allah merahmati orang yang toleran ketika menjual, toleran ketika membeli, dan toleran ketika menagih piutangnya. Nah, ternyata dalam Islam penuh dengan akhlak dalam perdagangan. Kita lihat di sini dari Rifa'ah radhiyallahu anhu, annahu kharaja ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Baqi wan nasu yatabaya'una fanada ya ma'syarat tijar fastajabu lahu wa rafa'u ilaihi wa absarahum wa qala inna tijar yub'atsuna yaumal qiyamah fujaran illa man ittaqa wa barra wa sadaqa. Silakan Bu Nurul artinya. Bismillah. Jadilah pedagang yang bertakwa dari Rifa'ah radhiyallahu anhu. Dia keluar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuju Baki. Tutup ya Bu, maaf. Ini lagi banyak banget ini. Sebentar. Sudah Bu? Nah. Dia keluar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuju Baki, sementara orang-orang sedang berjual beli. Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berseru, "Wahai para pedagang!" Mereka pun menyambut seruan beliau dan mengarahkan pandangan mereka kepada beliau. Beliau berkata, "Sesungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang jahat, kecuali orang yang bertakwa, berbuat baik dan jujur." Nah ini baik, Masya Allah ya. Di sini disebutkan bahwa wahai para pedagang, ya, mereka pun menyambut seruan beliau dan mengarahkan pandangan mereka kepada beliau. Beliau berkata, sungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti beliau akan dibangkitkan sebagai orang yang jahat. Tuh ibu-ibu ya, pedagang nih ya, pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang yang jahat, kecuali orang yang bertakwa, yang berbuat baik dan jujur. Coba, makanya sejelek-jeleknya tempat kan pasar. Di pasar itulah setan menancapkan benderanya. Sejelek-jeleknya tempat tuh pasar ya, sebaik-baiknya tempat masjid. Di pasar itu setan menancapkan benderanya. Lihat di pasar, kenapa setan menancapkan benderanya di sana? Karena di sana ada jual beli yang haram, ada bohong, ya, ada banyak hal dalam perdagangan yang yang dilakukan secara tidak syariat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan buat para pedagang nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang jahat, kecuali orang yang bertakwa, berbuat baik dan jujur. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ibu-ibu jadi pedagang yang bertakwa, jadi pedagang yang baik dan jujur. Baik, lanjut Bu. Agar usaha seorang muslim diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjaga dari tindak menzalimi diri sendiri ataupun orang lain,
hendaklah transaksi yang dilakukan memenuhi 4 perkara. 1. Sah menurut agama. 2. Mengandung keadilan. 3. Mengandung kebaikan. 4. Sayang terhadap agamanya. Ini dia. Ya, jadi transaksi dalam Islam itu hendaknya dilakukan memenuhi 4 perkara. Ini jarang yang tahu nih. 1. Sah menurut agama. 2. Mengandung keadilan. 3. Mengandung kebaikan, Masya Allah. Kemudian keempat, sayang terhadap agamanya. Ini 4 hal dalam perdagangan yang Anda harus setiap transaksi harus dilakukan memenuhi 4 perkara ini. Ya, baik diantaranya bentuk muamalah yang mengandung. Nah, ini 4 syarat ini. Sah menurut agama, mengandung keadilan, ya dihafal ini ya. Mengandung kebaikan, sayang terhadap agamanya. Oke, kita coba bahas di antara bentuk muamalah yang mengandung kezoliman. Jadi ada muamalah yang mengandung kezoliman. Ya, yang pertama namanya ihtikar. Saya yakin Bu Nurul belum pada tahu, yang lain. Ibu Siska, Ibu Nana juga nggak tahu apa itu ihtikar. Apa itu ihtikar? Nah ini ya, ihtikar dalam bahasa kita menimbun. Nah ini menimbun. Ya pasti tahu kalau menimbun mah. Yang kami maksud dengan menimbun di sini adalah bentuk yang khusus, yaitu menahan sesuatu yang menyebabkan masyarakat rugi atau celaka dengan tujuan menaikkan harga. Ada nggak Bu Siska yang begini? Masker. Ada Ustadz waktu kemarin, apalagi pas awal pandemi ya. Ya, masker. Iya, Ya, masker. masker aja ditimbun kan? Iya. Masker aja ditimbun. Padahal orang lagi susah. Betapa luar biasanya orang Untung ya. pengen mengambil keuntungan dari orang-orang yang lagi susah. Ya bukan hanya masker ya, banyak hal-hal ya. Ini namanya ihtikar ya, ihtikar nih tolong ya. Buat ibu-ibu yang bisnis semuanya perhatikan nih. Ya, ada 4 kriteria dalam transaksi. Sah menurut agama, mengandung keadilan, mengandung kebaikan, sayang terhadap agamanya. Nah, ihtikar ini enggak mengandung kebaikan. Ya ini merugikan, enggak adil juga. Ya, dan tidak sah menurut agama. Ibnu Qudamah, lanjut Bu Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan beberapa syarat ihtikar yang diharamkan. Ia membeli barang yang dia tahan tersebut dari daerah setempat, bukan dari luar daerah. Barang tersebut adalah makanan pokok. Namun pendapat yang lebih kuat ialah tidak ditimbun kemudian menyebabkan kesusahan masyarakat umum. Hal itu tidak boleh. Misalnya menimbun BBM. Berikutnya, dengan pembelian tersebut, manusia menjadi susah terkait barang tersebut. Jadi, syarat diharamkannya adalah bahwa saat itu barang tersebut sedang dibutuhkan oleh orang-orang. Paham ya? Syarhul Buyu Jadi 59. Ya. paham ya? Jadi yang dimaksud dengan penimbun barang ini bukan masalah makanan pokok. Ya, bukan masalah makanan pokok, tapi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Misalnya BBM, ya masker tadi, ya atau sanitizer, ya. Nah, maka orang yang menimbun barang di saat masyarakat butuh, ini termasuk perkara yang diharamkan. Ngerti ya? Ya, jadi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Dia timbun supaya akhirnya harganya naik, ya, maka ini diharamkan. Nggak harus makanan, tapi bisa saja dalam bentuk apapun, ya, termasuk BBM, ya. Bahkan waktu kasus BBM luar biasa ya, ada orang sampai nimbun, ya ditaruh di mana, ya ada lagi waktu kasusnya luar biasa. Nah, pertanyaan saya apakah orang Islam yang melakukan itu? Ya, ya bisa jadi ya orang Islam yang nggak kenal sunnah, nggak kenal cara perdagangan yang berakhlak, nggak mengetahui bagaimana cara berdagang yang baik. Makanya ihtikar ini termasuk kezoliman dalam perdagangan dan ini diharamkan. Ya, lanjut dari Ma'am. Dari Ma'mar dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidaklah melakukan ihtikar atau penimbunan barang kecuali orang-orang yang berdosa.
Tuh, coba Bu Siska. Jadi yang menimbun barang ini adalah orang-orang yang berdosa. Ya, Ustaz. Ya, ini luar biasa nih ya. Saya ada mudah-mudahan ya ibu-ibu yang suaminya dagang ya atau siapapun lah yang berdagang ya perhatikan ini. Perhatikan ini. Penting. Jadi kita sedang bahas betapa Islam ini memuliakan perdagangan dengan akhlak yang baik, dengan kejujuran, dengan takwa, dan jangan sampai ada kezaliman dalam perdagangan. Ya. Nah kemudian gish, nah gish nih tadi tuh, gish yang tadi man gossana falaysa minna, gish. Lanjut Bu siapa Bu Nana? Ikuti segala sesuatu penipuan atau kecurangan dalam Hurairah radhiyallahu anhu berikut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati dengan beliau basah. Beliau mengatakan, "Apa ini wahai pemimpanan? Terkena hujan wahai Rasulullah," jawabnya. Beliau mengatakan, "Tidakkah engkau letakkan di bagian atas makanan itu supaya orang melihatnya? Orang yang menipu bukan dari golongan kami." Sahih hadis riwayat Muslim. Nah tadi Abu yang Daud, hadisnya Bu Nana ya. Man gossa falaysa minni. Yang menipu bukan dari golongan kami. Apa tadi Bu Nana ihtikar tuh? Nimbun. Bun. Ihtikar itu apa tadi? Nimbun. Ya, seperti nipu. Ya, nipu. Ya, gish itu nipu. Nipu dalam masa atau curang ya, bahasa kita mah curang. Curang dalam apa? Dalam akad jual beli gitu loh. Ya. Kemudian dalam sewa menyewa, pinjam meminjam ya, gadai atau muamalah lainnya. Maka pernah pada zaman Nabi orang yang korma-korma yang kering ditaruh di atas, tapi korma-korma yang basah ditaruh di bawah. Ya, di bawah. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi supaya orang lihatnya yang, dan sekarang kan banyak ya jeruk-jeruk yang bagus ditaruh di atas, jeruk-jeruk yang jelek ditaruh di mana? Di bawah. Ya, tujuannya apa? Supaya nggak kelihatan. Nah ini kalau niatnya memang dia menipu, ya berarti gish termasuk. Dan ingat loh, ya di sini disebutkan bukan dari golongan kami. Bukan dari golongan kami. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, gish ini ya artinya menipu. Banyak dalam hal ya, banyak dalam hal penipuan dalam perdagangan. Saya wah banyak banget lah, ya banyak banget. Ini berat hukumannya, ya bukan golongan kami. Dari sebuah tol pengen beli tahu lah ya, kan biasa di keluar tol dari Cileunyi itu suka banyak banget tuh pedagang-pedagang tuh. Ya tentu yang saya cari itu pedagang bukan pedagang yang cantik ya, enggak lah, ya, emang enggak begitu ya. Saya carilah pedagang yang pakai hijab, ya pakai hijab. Pakai hijab cantik Pak Ustadz? Enggak, ya. Kenapa? Saya pengen cari mungkin yang pakai hijab ini soleh gitu ya, soleha, enggak. Ya terus, belilah saya tuh, Bu Baraha. Saya, oh iya, ini tahu yang paling besar kan tahu Sumedang ya Bu ya, tahu paling besar karena ada kota Sumedang di dalamnya. Ya, tahu paling besar, tahu Sumedang. Ya, tahu isi Sumedang ya, jadi ada kota di dalamnya. Nah ya, saya makanlah sambil nyetir itu ya. 1, 2, 3, enak banget dah ya. Enak banget tahu Sumedang itu. Begitu udah nyampe ke berapa, udah hampir ke bawah tuh ya. Tiba-tiba kayaknya jadi bukan Sumedang lagi gitu loh. Ya ternyata udah di bawahnya udah yang beda-beda. Sampai seperti itu Masya Allah. Jadi di atasnya ditaruh tahu yang baik, di bawahnya tahu yang tidak baik.
ini terjadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata terjadi zaman sekarang ini. Ya. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi sudah dibaca ya. Nah, tapi ini hadisnya ada tambahan lagi nih. Man ghasyana falisa minna wal makru wal hida finnar. Barang siapa berbuat curang kepada kami, dia bukan dari golongan kami, dan makar serta penipuan itu di neraka. Masya Allah. Ya, nah ini ya yang jual beli AC ini misalnya ya, pasang preon, hati-hati. Ya, siapa yang bisa? Apakah Ibu Nana bisa mereksa preon? Ya, begitu Mas Presnya. Iya kan? Reksa preonnya. Oh, ternyata masih banyak, dibilangin habis, Bu. Nih, ya nggak sedikit, ya. Terus kemudian ditambahlah, nggak ditambahin sama dia, ya. Nah, akhirnya dapat keuntungan, ya. Ya bukan hanya masalah ini ya, bisa saja dalam masalah yang lain. Intinya dalam yang lain pun bisa saja, apa saja. Jadi siapa yang berbuat curang bukan dari kelompok, bukan dari umat Nabi Muhammad SAW, bukan dari golongan kami. Bahkan disebutkan makar serta penipuan itu di neraka. Ini namanya apa? Gish, ya. Sapal ya. Ada tapi apa? Yang pertama tapi, apa pertama? Ihtikar. Apa? Ihtikar. Yang kedua, gish. Ya, kalau ihtikar itu nimbun. Gish itu artinya Kurang. ya berarti apa tadi, penipu, sewa, menyewa dan lain sebagainya. Yang ketiga nih namanya tatfif, ya. Bu Nurul lanjut. Takfif. Takfif berarti mengurangi hak orang lain dalam hal takaran atau timbangan. Perbuatan ini telah dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam firman-Nya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rob semesta alam. Al-Mutaffifin. Ya, tatfif. Nah, ini kita kalau ayatnya pasti tahu. Wailul lil mutaffifin, ya. Nah, ini tatfif ini artinya apa? Artinya orang yang mengurangi hak orang lain. Misalnya tadi ya, ketika dia beli ya, menerima aja. Jadi kalau dia minta beli, dia minta dipenuhi timbangannya. Tapi kalau dia menjual, dia mengurangi timbangannya. Hati-hati ya. Ada apa? Ini peringatan ini. Kalau untuk muamalah ini ayatnya sangat keras sekali. Wailul lil mutaffifin. Ya. Apa? Celaka. Nah, ini namanya tatfif. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan yang dimaksud dengan tatfif di sini adalah merugikan timbangan. Bisa dengan melebihkan timbangan ketika seorang minta pelunasan dari orang lain, atau dengan mengurangi timbangannya ketika sedang melunasi mereka. Oleh karena itu Allah menafsirkan al-mutaffifin yang diancam dengan kerugian dan kebinasaan ialah golongan yang ketika orang lain menimbang untuk mereka, mereka minta dipenuhi timbangannya. Artinya mereka mengambil hak mereka sepenuhnya, bahkan melebihinya. Akan tapi ketika mereka menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan untuk memenuhi timbangan dan takaran. Ya, sekarang coba Bu Nurul, ada nggak yang bisa nimbang? Sekarang kalau Bu Nurul beli gula, hitungannya sekilo apa sebungkus? Sebungkus. Sebungkus, Ustaz. Oh, sebungkus apa sekilo? Sebungkus, Ustaz. Ya, karena kalau sekilo begitu ditimbang kurang dia. Dikit. Ya, bahkan Masya Allah ya. Ada seorang salafus saleh. Ketika pagi dia bersihin timbangannya. Kemudian dia ditanya sama ayahnya, kenapa timbangan dibersihin? Aku tidak mau ada sebutir debu pun yang memberatkan
timbangan ini. Aku tidak mau sebutir debu pun yang akhirnya memberatkan timbangan, yang akhirnya merugikan kaum muslimin. Luar biasa. Ya, timbangan dilapin tiap pagi, takut ada debu, sehingga dengan debu itu akhirnya Berkurang. beratlah timbangan. Ya, berdebu berapa sih beratnya gitu loh. Tapi ini kehati-hatian para salafus saleh dalam masalah timbangan, sampai-sampai dilap itu timbangan. Dilap timbangan supaya nggak ada debu yang akhirnya memberatkan timbangan, yang akhirnya merugikan salah satu dari keduanya. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang kita diperintahkan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Ya, kita lihat di surat Al-Isra 35. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qisqa khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, Bu, Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Imran Al-An'am 152 wa auful kaila wal mizana bil qis la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Wa qimul wazna bil adl. Terus Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Terus, Bu. Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan kaum Su'aib dan menghancurkan mereka ketika mereka mengurangi takaran atau timbangan manusia. Selanjutnya Allah berfirman mengancam mereka yang berbuat demikian. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka bakal dibangkitkan pada hari yang agung? Maknanya, tidaklah mereka merasa takut. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, umat Nabi Syuaib ini diazab oleh Allah dengan sebab suka mengurangi takaran dan timbangan. Umat Nabi Syuaib diazab oleh Allah. Ya, maka umat Nabi Muhammad ditunda azabnya. Ya, padahal banyak sekali yang mengurangi takaran dan timbangan. Bahkan saya pernah lihat di sebuah stasiun televisi, ya, gimana orang mengurangi takaran dan timbangan di pasar itu. Ini hendaklah para pedagang, ya, mengerti tentang agamanya. Hendaklah, makanya alhamdulillah banyak sekali ustadz-ustadz sekarang yang mengajarkan tentang muamalah, ya, seperti Dr. Erwandi Tirmizi, ya, Ustadz Aminur Baiz, Ustadz Arifin Badri, bahkan ada banyak sekarang, ada pengusaha, ada situs namanya Pengusaha Muslim, ya. Anda silakan lihat, ya, kalau pengen tahu gimana artikel-artikel tentang bisnis, ya, Masya Allah. Sekarang bahkan dibikin, ya, banyak hal-hal yang riba-riba itu dihilangkan. Maka orang yang mengurangi takaran dan timbangan adalah orang yang tidak berakhlak. Dia merugikan orang lain, sampai Allah berfirman, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka bakal dibangkitkan pada hari yang agung? Yang pedagang, ingat loh, Anda akan ditanya nanti apa yang Anda kerjakan. Pedagang, Anda akan dihisap di akhirat. Para pedagang, ya, Anda harus sadar bahwa hidup nanti bukan hanya selesai di dunia, tapi ada urusan di akhirat. Bahkan dalam sebuah perkataan daripada perkataan ulama salaf, kalau nggak salah Sufyan Ats-Tsauri, Anda membawa dosa urusan dengan Allah, ya, berapa puluh, lalu Anda bawa urusan dengan manusia, maka urusan manusia ini berabe loh. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Ya, maafnya Allah luar biasa. Tapi begitu urusan dengan manusia tidak kelar sebelum selesai urusannya. Maknanya, ya, tidaklah mereka merasa takut untuk bangkit di hadapan Zat yang Maha mengetahui rahasia dari isi kalbu, insyaallah. Pada hari yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, dan sangat menyusahkan
barang siapa merugi dia akan masuk ke dalam neraka. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di hari manusia bangkit menghadap Rabb alam semesta. Maknanya saat mereka bangkit dalam keadaan tak beralas kaki, telanjang, belum dihitan, dalam situasi yang sempit lagi susah bagi orang yang berdosa, ketetapan Allah Subhanahu wa taala menyelimuti mereka. Sebuah keadaan segala kemampuan dan panca indera tidak mampu menghadapinya. Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari saat orang-orang menghadap Rabb sekalian alam, sampai-sampai seorang tenggelam dalam keringatnya hingga pertengahan telinganya. Nanti ada orang ya, nanti ada orang di akhirat, ada orang di akhirat dia tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai betis, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai terus sampai ada yang keringatnya dia tenggelam dengan keringatnya. Maka Masya Allah ya Bapak Ibu, hendaklah kita semua berpikir bahwa kita akan menemui hari-hari ini. Hari di mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Mudah-mudahan sebelum kita mati kita bisa nyelesain urusan kita satu-satu, urusan-urusan kezaliman yang pernah kita lakukan, urusan-urusan hal-hal perdagangan yang kita pernah curangi. Ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan sedikit demi sedikit sehingga sebelum mati mudah-mudahan udah beres semuanya. Ya, ini buat para pedagang khususnya. Ya, bukan pedagang hanya ini ya, buat para bisnismen. Ya, buat orang-orang yang suka berjual beli. Kebanyakan kan banyak orang yang berdagang ya, bukan hanya dagang itu dagang kelontong ya, apa aja, dagang ini, dagang itu, dagang rumah lah dan lain sebagainya ya. Baik, As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya ini semua tentang tentang bagaimana nanti manusia akan dibangkitkan. Hendaklah kita bertobat kalau ada yang pernah melakukan kecurangan dalam perdagangan. Ya, kita lanjutkan, ada lagi najshi. Ya, najshi. Ya, jadi intinya nomor 3 ini apa tadi? Tatfif. Ya, apa itu? Suka mengurangi takaran dan timbangan. Ya, karena Nabi waktu ke Madinah ya, maka Nabi ketika Rasulullah datang ke Madinah dalam keadaan mereka adalah orang yang paling jahat dalam timbangan. Jadi waktu di Madinah, Nabi ke Madinah, maka dilihat ya orang-orang Madinah itu suka ngurangin takaran timbangan. Maka Allah menurunkan ayat ya wailul lil mutaffifin ya. Kemudian lihat ada satu hadis di bawah ya sebelum kita masuk kepada najshi. Siska baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah menghadap kami lalu mengatakan, wahai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara yang apabila kalian tertimpa dengannya, dan aku berlindung kepada Allah untuk kalian tertimpa dengannya. Lalu beliau mengatakan, dan tidaklah orang-orang mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka tertimpa oleh paceklik, kesusahan dalam memenuhi kebutuhan, dan kejahatan penguasa, sohi li ghairihi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah ini. Baik. Jadi ini cerita, ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada 5 perkara ya, dan aku berlindung kepada Allah untuk kalian tertimpa dengannya. Wahai orang muhajirin, ada 5 perkara apabila kalian tertimpa dengannya, dan aku berlindung untuk kalian tertimpa. Di antaranya adalah dan tidaklah orang mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik. Paceklik itu apa? Kekeringan ya. Kekeringan. Kesusahan dalam kebutuhan dan kejahatan penguasa. Ya, nomor 1 tuh kalau ini kan ada 5 ya. Ada 5. Nomor 1 tuh kalau nggak salah perzinahan yang sudah merebak. Perzinahan yang terang-terangan. Maka kalau perzinahan sudah terang-terangan, tinggal maka akan muncul penyakit wabah yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian orang yang tidak bayar zakat ya, dan salah satunya adalah tidaklah gara-gara mengurangi takaran dan timbangan maka akan ditimpa paceklik. Jadi salah satu sebab kekeringan adalah ketika manusia banyak berdagang
tapi suka curang dalam perdagangannya, salah satu kecurangannya adalah bangunan dan timbangan. Ini tatfif namanya ya. Yang keempat, najshi. Lanjut, Bu Siska. 4. Najshi. Najshi adalah menaikkan harga barang orang yang tidak hendak belinya dengan cara menawarnya dengan harga yang tinggi dengan tujuan menguntungkan penjual, mencelakakan pembeli, atau hanya main-main. Ibnu Abi riba dan pengkhianat. Ibnu Abdul Barahimullah mengatakan, ulama bersepakat bahwa pelakunya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila tahu larangan tersebut. Larangan yang dimaksud Coba Bu, adalah Bu Siska, sebagaimana tahu dalam nggak? hadis Abu Coba, tahu Hurairah. nggak? Tahu nggak najshi itu apa? Apa? Tadi kan udah dibaca apa? Menaikkan harga barang tadi. Coba. Ya, menaikkan harga Coba. barang. Nah, Ustaz. belum ngerti juga. Coba lihat hadisnya. Coba baca hadisnya dulu. Rasulullah SAW melarang lanjut. orang kota menjualkan barang milik orang pelosok. Janganlah kalian saling melakukan najshi. Janganlah seseorang menjual atau penjualan saudaranya. Jangan pula melamar atau lamaran saudaranya. Dan jangan pula seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan madunya demi memenuhi bejananya. Jadi menjualkan barang orang ya Ustadz ya? Tuh, hati-hati nih. Ini banyak banget nih di sini nih ya. Iya. Jadi melarang intinya janganlah seorang menjual atas penjualan saudaranya ya. Jangan pula melamar atas lamaran saudaranya, jangan pula seorang wanita minta suaminya untuk menceraikan madunya demi memenuhi bejananya. Nah, ini kalau dibahas panjang ini yang terakhir ya. Baik, kita coba bahas dulu. Apabila terjadi najshi, apakah jual beli tersebut sah? Jumhur berpendapat bahwa bila mana terjadi penipuan yang tidak wajar, pembeli punya hak memilih, akan tetapi apabila penipuannya tidak begitu besar, pembeli tidak punya hak khiyar, ya. Oleh karena itu pembeli semestinya juga berhati-hati dan mencari informasi terlebih dahulu. Jadi gini, kalau kita lihat dari ini ya, bahwa najshi ini dia menaikkan harga barang ya oleh orang yang tidak hendak membelinya, dengan cara menawarnya dengan harga yang tinggi dengan tujuan menguntungkan penjual, ya, mencelakakan pembeli atau hanya main-main. Jadi dia menaikkan, inti gini, dagang untung 100% nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya. Akan tetapi ada orang yang menaikkan harga barang yang tujuannya adalah ya untuk merugikan dia hendak mencelakakan pembeli gitu loh. Ya, atau hanya sekedar main-main. Makanya orang yang melakukan najshi adalah dianggap sebagai pemakan riba dan pengkhianat. Ya. Nah, maka ulama bersepakat pelakunya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tahu larangan tersebut. Nah, jadi najshi ini kalau dilihat ya, dia seperti dia menaikkan harga barang ya oleh orang yang tidak hendak membelinya. Jadi dia mungkin menaikkan harga barang ya dari orang yang hendak membelinya ini secara tidak wajar ya, atau dengan cara menyawarnya dengan tinggi tapi tujuannya menguntungkan penjual. Bisa jadi ini dia seperti ini, misalnya ada si nomor 3, ada orang nomor 1, ada nomor 2. Kemudian orang nomor 2 ini sedang menawar ya dengan si nomor 1. Kemudian nomor 3 ini bilang begini, ya, "Oh, ini mahal loh ya, barangnya loh segini ya." Ya tujuannya menguntungkan si pembeli gitu loh. "Wah, ini luar biasa di tempat sono mah ini harganya bisa 5 jutaan gitu loh." Ya, dan padahal tidak demikian ya, tidak demikian. Jadi kayak ada kong kali kong, bisa aja model najshi itu seperti itu. Ya. Nah, ini dan najshi ini pokoknya intinya menaikkan harga barang ya, tapi dengan cara yang zalim. Padahal barangnya tidak tidak sesuai dengan harga yang ada di pasarannya.
Misalnya begini, makanya ketika orang di sini disarankan buat siapapun yang mau mau belanja ya suatu barang, semestinya berhati-hati dengan mencari informasi terlebih dahulu. Ya, jadi pembeli semestinya berhati-hati mencari informasi terlebih dahulu. Sekarang ini gampang banget ya nyari harga barang. Coba siapa yang sulit sekarang nyari harga barang? Ya, cari di marketplace sudah ketahuan harganya berapa. Ya, harganya berapa. Ternyata ya makanya zaman sekarang lebih mudah untuk mengetahui suatu harga barang. Tapi zaman dulu mana tahu mereka. Maka ada orang yang menaikkan harganya ya di luar batas ya, bahkan dia kerjasama dengan temannya untuk menaikkan harga barangnya ini dengan tujuan ya menguntungkan penjual dan merugikan pembeli. Ya. Baik, ini namanya apa tuh? Najashi, ya, Najashi, ya, Najashi. Jadi kayak agen Ya. gitu ya Ustadz ya. Agen Ya, jadi dia menaikkan harga barang yang tidak apa ya, yang tidak sesuai lah ya, Wajar. tidak sesuai ya. Sehingga akhirnya merusak pasaran kan, ya, merusak pasaran. Ya. Baik, nanti kita coba ini lagi ya, kita simpulkan ya. Lanjut. Bu Nana, silakan. Nomor 5, memaksa pihak lain. Jangan sampai berlangsung akad jual beli antara penjual dan pembeli, kecuali keduanya saling ridho. Ini merupakan syarat sahnya jual beli. Islam mengharuskan demikian karena Islam hendak menghindarkan tindak kezaliman pada manusia. Jadi tidak halal seseorang mengambil harta orang lain yang keluar tanpa kerelaannya. Dalam hadis disebutkan tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari jiwanya. Sahih. Ya, ya. Jadi kalau keempat, 5 ini memaksa pihak lain ya, ya dan nggak saling ridho ya. Jadi ya terpaksa dia membayar. Dia terpaksa melakukan transaksi ya, karena terpaksa. Nah, ini termasuk nggak boleh ya. Kemudian dan dalam perdagangan harus ada saling ridho ya, dalam perdagangan harus saling ridho. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari jiwanya. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara diminkum. Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sama dengan jalan yang batil, kecuali dengan suka di antara kamu. Jadi nggak boleh melakukan pemaksaan. Coba ada kasus nggak Bu Nurul? Kasus gimana Ustadz? Maksa gimana coba? Kalau maksa gimana? Kalau maksa dagang Jadi kalau enggak kayak apa? Belanja tuh ada terpaksa tuh kayak apa Biasanya coba? antar teman malah ya Ustadz ya. Kalau di toko tuh kan kayaknya nggak bisa maksa gitu. Tapi kalau ada teman suka nggak usah contoh yang susah ya. Ya nih Iya. ya, saya dapat curhat dari ibu-ibu. Ada ibu-ibu jual di Majelis Salim ya, terus main lempar-lempar aja, beli ya. Nah, Gitu ya, beli ya. Akhirnya ibu itu beli, sebenarnya Ustaz kagak butuh kita, cuman kagak enak gitu loh. Oke, hati-hati ya Bu ya. Jadi kalau ibu dagang nggak usah begitulah ya. Ibu dagang ya udah taruh aja dagangan, ayo ya seperti itu. Gitu aja udah ya, nggak usah main-main. Nih, beli dong, maksa gitu loh, kan gak enak dia. Ya oke, nih kerjaan ibu-ibu nih sama tukang sayur nih, tawar. Berapa bang? 25.000 ya. Nih, minta jagung ya, 3, kabur langsung. ya, jadi dia bayar tapi sambil ini ya, ngambil cabai sekilo ya, bonus ya, sambil lari. Itu si tukang sayur cuman melongo, ngeliat emak-emak yang barbar begitu tuh. Ya,
ya, ngerti maksud saya ya. Ya, Jadi Ustaz. dia nawar-nawar ya, mohon maaf ya kalau ada kesamaan cerita tempat, saya mohon maaf ya, salah sendiri kenapa salahnya ya. Jadi jadi ada 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 orang ada orang yang nawar-nawar ya, eee, kemudian, dia akhirnya sambil bayar, sambil ngambil ngambil si, "Bang, nih bonus ya, pisang ya," sambil makan di pisangnya tuh, sambil makan dicabut langsung. Nah ini abangnya melongo aja ya, nah ini nggak boleh ya. Ya. Baik, selanjutnya, eee, ini pemaksaan nggak boleh, harus ada ridho ya, orang belinya harus ridho ya. Termasuk yang dagang-dagang di majelis taklim ya, jangan main lempar aja, temennya suruh beli ya, lain-lain, nah ini nggak boleh. Kemudian nomor 6 Bu Nana. Nomor 6, menyembunyikan aib. Seorang muslim diharuskan untuk berkata dan berbuat jujur dalam segala perbuatannya, termasuk tentunya dalam jual beli. Jika ia jujur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah dalam transaksi mereka. Sebaliknya, apabila tidak, keberkahan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli itu punya hak khiyar, memilih antara membatalkan atau tidak, selama mereka belum berpisah, atau hingga keduanya berpisah. Apabila keduanya jujur dan menerangkan jual beli, mereka akan diberkahi. Namun apabila keduanya menyembunyikan serta berdusta, akan dicabut keberkahan jual beli mereka. Tuh, ya Masya Allah. Ini bagaimana banyak orang menyembunyikan aib. Saya punya teman ya, dia punya jual beli mobil, bukan jual beli mobil, dia punya mobil tabrakan. Kemudian dibenerin lah mobilnya, ya, dibenerin lah mobilnya, lalu dijual lah. Setiap ada yang beli dia ngomong begini, Bu, ini bekas tabrakan Pak. Masya Allah, ini bekas tabrakan Pak. Tapi udah diservis, udah bagus begitu. Silahkan Bapak kalau mau beli. Ya ternyata rezeki mah nggak kemana dah gitu loh. Ya, saya pernah waktu itu datang ke sebuah, acara jual buku ya di JCC kalau nggak salah. Tiba-tiba tuh ada buku di tengah kok murah-murah gitu loh ya. Buku ditaruh di tengah tuh ya, murah-murah gitu loh ya. Terus saya lihat, "Kok murah Mas?" Dengan cekatan penjualnya bilang begini, "Iya Pak, ini banyak cacatnya." Masya Allah, "Ini banyak cacatnya, makanya jual murah. Tapi cacatnya dikit kan?" "Oh bisa jadi banyak." "Bisa jadi banyak catatnya Pak." "Ya bisa jadi banyak catatnya," gitu. "Oh gitu?" "Iya," gitu. Terus saya periksa-periksa ya, salut banget bisa dagang begitu. Ya, dan akhirnya kalau nggak salah saya beli ya, beli juga. Kenapa? Ya, karena Masya Allah ya, menghargai sebuah kejujurannya, ya. Bagaimana orang dagang tapi menyebutkan aib-aibnya. Coba, banyak orang dagang menyembunyikan aibnya, ya. Makanya kalau keduanya jujur, nggak sedikit loh, kita beli mobil ya, beli mobil, kayaknya enak dipakai gitu ya, begitu jajalnya. Tapi begitu sudah berapa bulan hancur, tiba-tiba, wah ini rusak itu. Jadi banyak yang diakalin akhirnya. Ya diakalin untuk sementara. Ya bahkan kadang banyak orang yang ketika berdagang ini dengan enaknya menyembunyikan aib-aibnya, surat-suratnya padahal ngomongnya sih nanti bisa diperpanjang loh lewat dia gitu loh. Ternyata begitu kita beli, ternyata udah nggak bisa lagi diperpanjang, harus balik nama. Nah ini ya, hati-hati ya buat orang yang jual beli mobil ya. Nah ini menyembunyikan aib ya, menyembunyikan aib. Kemudian ulama bersepakat tentang haramnya, lanjut. Ulama bersepakat tentang Bu Nurul, haramnya menyembunyikan. siapa? Bu Nana, terus? Ya, ulama bersepakat tentang haramnya menyembunyikan aib dan bahwa pelakunya berdosa.
Adapun aib yang dimaksud adalah semua aib atau cacat yang terdapat pada barang atau produk yang dijual dan terhitung mengurangi barang tersebut atau mengurangi harganya dengan kadar kekurangan yang menghilangkan tujuan pembelian. Dengan demikian, barang tersebut boleh dikembalikan apabila biasanya barang sejenis tidak memiliki aib atau cacat semacam itu. Oleh karena itu, para ulama menetapkan adanya Baik, khiyar, ya. Lanjut. yakni hak khiyar yang disebabkan Halo. adanya cacat, walaupun cacat tersebut baru diketahui setelah sekian waktu. Baik, ya. Jadi intinya boleh haram menyembunyikan aib ya, dan ini termasuk melakukan dosa. Dan aib ini maksudnya adalah aib atau cacat yang terdapat pada barangnya ya, yang dijual dan terhitung mengurangi barang tersebut atau mengurangi harganya dengan kadar kurangan menghilangkan tujuannya. Dan kemudian barang tersebut boleh dikembalikan apabila biasanya barang sejenis tidak memiliki aib cacat semacam itu. Ya, jadi intinya kalau kalau memang ada cacatnya dikasih tahu ya, dikasih tahu. Tapi yang di mana-mana orang menjual pasti ya kecap nomor satu ya. Pasti kecap nomor satu, yang nggak ada yang zaman sekarang orang dagang dikasih tahu cacatnya itu. Ya, nah ini begitu mulianya Islam ya, dalam dalam berdagang itu ya seperti ini ya, ya ditutupi cacat-cacatnya. Banyak orang berdagang ditutupi cacat-cacatnya dan ini adalah perkara yang terlarang. Oleh karena itu para ulama menetapkan adanya khiyar aib. Ya ini apa? Nah ini hak khiyar disebabkan adanya cacat, walaupun cacat tersebut baru diketahui setelah sekian waktu. Ya. Jadi kadang-kadang tadi cacatnya nggak ketahuan gitu, berapa bulan baru kelihatan cacatnya. Ya karena emang ditutupin. Ya emang ditutupin. Ya paling sertifikat tanah bisa berapa biji? Ada. Ini ada oknum-oknum seperti ini, kaget juga ya. Ya, satu tanah bidang ternyata ada 3 sertifikat. Ada kemarin saya ketemu dengan hamba Allah, dia beli tanah 6.000 meter. 3.000 meter itu ditipu ya. Ya, jadi yang dia bisa diambil cuma 3.000. 3.000-nya hilang begitu aja. Kenapa? Ya, karena yang ternyata ya yang ada permainan dari kelurahan. Ya, Masya Allah. Ini urusan tanah apalagi jangan main-main ya. Tanah ini siapa yang curang dalam satu jengkal saja tanah, maka dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Masya Allah. Ya, nanti di akhirat dia akan dikalungkan dengan 7, tanah itu akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Tanah kan ke bawahnya. Ya, ya jadi kadang-kadang lucu juga nemuin orang yang tipu-tipu tanah, terus dia ngomong begitu, hati-hati Leo nipu tanah, padahal dia nipu tanah dia. Jadi kemarin saya ketemu ada orang yang tipu 3.000 meter. Ya, ternyata ini tanah, Masya Allah. Betapa banyak para hal-hal seperti ini yang tidak diketahui oleh orang awam, ya. Padahal ini adalah sebuah penipuan. Jadi, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ya, hendaklah kita jangan menyembunyikan aib dari barang. Jadi, barang ini kalau ada aib, kasih, oh ini memang ada kelemahannya Pak ya di sini. Tapi dibandingkan, mungkin kalau membandingkan boleh, tapi jangan sampai, ya, jangan sampai aib-aibnya disembunyikan, ya, disembunyikan. Coba ada pengalaman nggak? Saya, Pengalaman nggak, Bu Siska? saya ketipu juga tanah, Ustadz. Apa Bu Nurul? Ternyata Ya, pengen. Masya Allah, ya. Allah. Mudah-mudahan diganti, Bu, ya. Amin, Ya, amin. ya coba jadi hati-hati, ya. Jadi kalau dagang, kalau memang barang itu ada aibnya dikasih tahu, ya, dikasih tahu, dikasih tahu. Kemudian goror, ya, goror, ya, goror ini apa sih goror ini, ya, Bu Nurul? Goror. Goror adalah sesuatu yang tersembunyi atau belum diketahui akhirnya. Apakah akan menguntungkan atau akan merugikan. Jual beli yang mengandung unsur goror semacam ini dilarang. Para ulama sepakat tentang dilarangnya hal itu. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah melarang jual beli hasyat.
dan melarang jual beli. Di antara Di antara gambaran jual beli lanjut. gharar, seseorang menjual hewannya yang lari, menjual barang yang tertutup dan belum diketahui isinya, menjual hewan yang masih dalam kandungan kecuali apabila bersama induknya, atau apa saja yang memiliki kriteria di atas. Berbeda halnya apabila unsur gharar sangat sedikit dan susah dimaklumi, semacam menyewa kamar mandi. Ukuran air yang dipakai tidak sama antara satu pemakai dengan yang lain. Termasuk gharar ialah menjual ikan yang masih dalam kolam, Termasuk gharar antara kolamnya dalam dan besar, sehingga sulit diketahui ikan yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, ulama hanya membolehkan apabila terpenuhi 3 syarat. 1. Ikan itu benar-benar milik si penjual. 2. Air kolam tidak dalam sehingga dapat dilihat dan diperkirakan jumlah ikan diketahui. 3. Memungkinkan untuk diambil. Jadi gharar ini kalau Bu Nurul simpulkan apa? Gharar ini jujur ya. Kayak Gharar membeli kucing dalam ini karung ya, gitu ya Ustaz. paling gampang. Jadi sesuatu yang tersembunyi atau belum diketahui, ya misalnya ini nguntungin atau ngerugiin, gak jelas gitu loh. Ya, contoh misalnya, misalnya tadi, misalnya orang jual apa nih tadi nih, menjual hewan yang masih dalam kandungan, ya, lu beli tuh anaknya di kandungan apa? Tuh sapi gue lagi hamil tuh, ya, lu beli deh tuh, dia kan belum lahir gitu loh, ya. Kemudian apa misalnya menjual hewan yang lari gitu ya, kan belum tentu ketangkep hewannya, ya. Tuh tuh kalau mau lu beli tuh, itu tuh kuda gue yang kabur tuh gitu ya. Kemudian menjual barang yang tertutup dan belum diketahui isinya, ya, barang yang tertutup dan nih beli nih Pak, apa nih udah nih, ya, ada di ini apa ada di ini semuanya nih, ya. Jadi gharar ini suatu yang belum jelas ini nguntungin atau ngerugiin gitu loh, Jumlah. ya. Makanya hal-hal yang sesuatu yang belum jelas pokoknya. Seperti tadi, ya, tadi ikan misalnya, ya, ikan dalam kolam, ya, sementara kolamnya besar, sulit diketahui ikannya. Udah deh, lu beli nih empang gua nih sama ikannya. Nah, ikannya berapa? Ada berapa biji orang kolamnya kagak kelihatan. Makanya boleh-boleh saja asalkan ikannya benar-benar milik si penjual. Terus air kolamnya tidak dalam sehingga bisa kelihatan. Kemudian mungkinkan untuk diambil. Jadi gharar ini sesuatu yang belum jelas ini merugikan atau menguntungkan. Ya. Nah, ini hal-hal namanya gharar, ya, gharar beli jual beli yang enggak jelas nih. Ya, jual beli yang enggak jelas yang entah nanti kalau Anda beli ini bisa jadi rugi atau dengan beli ini Anda bisa jadi menguntungkan, gak jelas, ya. Disebutnya apa tadi? Gharar. Ya, disebutnya gharar. Ini termasuk asuransi nggak sih? Kemudian ya, asuransi ada yang menyebutkan gharar. Ya, gharar. Makanya kalau Ibu pengen lengkap lihat ya. Nah, misalnya asuransi syariah, itu ada syaratnya dia, ada syaratnya. Nah, itu yang harus dilihat syaratnya. Makanya yang apa? Kalau Ibu pengen lihat jelas bagaimana asuransi syariah, nah itu lihat di buku muamalah ya Ustadz Erwandi. Mudah-mudahan ibu-ibu di rumah sudah harus punya ya halal haram kontemporer ya, halal haram kontemporer. Ibu bisa baca tentang syarat-syarat ya asuransi syariah ya, dan saya tidak ada hafal syarat-syaratnya. Jadi asuransi kenapa? Misalnya gini, coba. Anda bayar kan asuransi, kecuali terpaksa ya, Kecuali terpaksa Anda membeli mobil dan mobil ini nggak bakalan bisa dijual kalau nggak diasuransikan gitu loh. Makanya Anda terpaksa melakukannya. Nah, misalnya begini, seperti begini.
Anda asuransi mobil misalnya, ya. Eh, Kalau ternyata itu nggak hilang, ya berarti Anda rugi, Ya. ya. Kalau nggak hilang ya berarti Anda rugi karena Anda udah ngasih duit gitu loh. Atau nggak usah yang jauh-jauh ya asuransi lah, cat mobil begitu loh, ya, cat mobil begitu. Makanya ada orang ya, dulu saya pernah kerja ngurusin mobil-mobil kayak begitu ya. Begitu ada itu dicoret-coret mobilnya itu. Kenapa? Asuransi ini, gitu. Asuransi ini gitu ya. Coret-coret mobilnya. Jadi yang tadinya sedikit digede-gedein gitu loh. Jadi suatu hal yang belum jelas dia itu nguntungin kita apa nguntungin mereka gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak kenapa-napa ya mereka untung. Kalau ternyata kenapa-napa mereka yang rugi kan seperti itu ya. Nah, ini makanya disebutnya goror ya, asuransi itu disebut goror. Nah, untuk lebih lengkapnya lihat saja di buku tersebut. Jadi itu namanya apa tadi? Goror ya. Jadi kalau disimpulkan sesuatu yang belum jelas apa menguntungkan atau merugikan. Nah, ini namanya goror. Ya, goror. JS itu kan harus Ustadz, nggak masuk goror. Ya kalau bisa saya mah kagak ikut, kagak ngapa-ngapa. Ya, ya. eh, kadang-kadang ada ya kalau dipaksa dan memang harus ya. Tapi kalau misalnya nggak ngapa-ngapa ya nggak. Kadang-kadang gini loh ya, ada orang nabung. Kenapa nabung, Bu? Ini supaya nanti kalau tua sakit ada uangnya gitu. Berarti kan dia emang udah niat sakit itu di usia tuanya ya. Ya udah niat sakit dia di usia tuanya. Jadi makanya kalau nabung tuh niatin, nabung buat apa? Buat pergi haji, buat umroh, buat bikin pesantren gitu loh. Bukan buat apa? Supaya masa depan nanti kalau saya sakit ada uangnya. Ya banyak orang ketakutan ya, ketakutan dengan sakit di usia tua. Ya kalau kita niatkan saya ini, kalau ternyata nanti makanya akhirnya banyak yang ngambil ini supaya murah akhirnya gitu kan. Nah ini untuk BPJS ini ya dia dipaksa apa enggak gitu loh. Kira kalau saya emang enggak apa-apa itu ya. Ya mas sakit ya bayar aja biasa gitu udah. Ya alhamdulillah kalau kita nggak ngambil gituan mudah-mudahan jadi jarang sakit. Kenapa? Takut ya takut takut apa? Takut ada gorornya. Ya takut ada gorornya. Ya mungkin untuk masalah masalah hukumnya bisa 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 harus ada dijelaskan ya. Kan ini termasuk apa gitu loh ya, termasuk apa. Kalau memang ya di dalamnya ada unsur goror ya nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Iya. Baik, lanjut menahan gaji pegawai. Menahan gaji pegawai. Ini juga nggak boleh nih kezaliman. Ya, lanjut. Ada Ibu Rizky, Ustaz. Ibu Rizky. Silakan. 8. Menahan gaji pegawai. Apabila pekerja telah melakukan pekerjaannya, gaji merupakan haknya yang harus dipenuhi. Majikan tidak boleh menahan gaji pekerja atau karyawannya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, 3 golongan manusia yang aku menjadi lawannya pada hari kiamat. 1. Seseorang yang bersumpah kepada orang lain dengan nama Allah lalu mengkhianatinya. 2. Seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Dan ketiga, seseorang yang menyewa pekerja lalu pekerja itu menunaikan pekerjaannya, tapi dia tidak memberikan gajinya. Nah, ini yang poin yang terakhir. Seorang yang menyewa pekerja itu menunaikan pekerjaannya tapi dia tidak memberikan gajinya. Tadi ya sama supir ojek ya, sama ojol ya. Ojol ini ngeluh ke saya karena ternyata dia ngeluh karena ternyata gaji istrinya tidak dibayarkan oleh orang itu karena ya tidak dibayarkan. Ya dia nanya sama saya bilang ya nggak boleh lah, ya harus dibayar, ya harus dibayarkan. Dan jadi hati-hati ya ibu-ibu ya ketika Anda menahan gaji pegawai, nggak boleh ya menahan gaji pegawai ini adalah 3 golongan manusia yang aku menjadi lawannya pada hari kiamat nanti, Masya Allah.
Ya, jadi kata Nabi, aku yang menjadi lawannya pada hari kiamat. Ini kezaliman, menahan gaji karyawan. Kemudian menjual pada penjualan sesama muslim. Begitu pula membeli pada pembelian sesama muslim. Jadi larangan tersebut mencakup penjualan dan pembelian. Gambarannya adalah seorang datang kepada dua orang yang sedang melakukan akan jual beli. Jual beli telah terjadi tapi keduanya masih dalam tempo khiyar majlis. Keduanya belum berpisah hingga keduanya masih punya hak pembatalan karena masih dalam satu majelis. Kemudian orang ketiga ini mengatakan kepada pembeli, batalkan saja jual belinya. Saya akan berimu barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Atau harga yang sama dengan barang yang lebih bagus. Atau dia mengatakan kepada penjual, batalkan saja penjualannya, nanti saya akan belinya darimu dengan harga yang lebih mahal. Nah ini nggak boleh ya. Jadi dilarang pula menawar pada penawaran saudaranya. Gambarannya sama dengan di atas, hanya belum terjadi jual beli antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak sudah melakukan tawar-menawar dan sudah sama cocok. Lalu datanglah pihak ketiga, mengatakan semacam ucapan di atas. Paham ya Bu ya? Jadi Ibu lagi beli barang, berapa nih Mas? Ini 1,5 juta Bu. Oh iya 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 iya. Ya ya udah ya. Ya pokoknya udah sama-sama cocok ya. Tiba-tiba datang tuh orang ketiga. Ya, Bu, beli tempat saya aja Bu. Saya kasih deh Ibu 1,2. Saya kasih deh Ibu 1,4. Ada yang begitu? Ya, Ya saya Ustaz. kasih deh Ibu 1,4 ya. Nah, ini nggak boleh kayak begitu. Ya, ini nggak boleh ya. Karena belum ini kan, belum berpisah. Ya, dia belum memutuskan jadi atau tidak. Kalau dia bilang nggak jadi deh saya ya, tiba-tiba Anda datengin tuh. Ibu mau beli barang ini saya punya Bu, ya. Sekian karena ya karena sudah selesai ya dengan pedagang tersebut. Tapi kalau belum selesai ya nggak boleh dong. Ya, itu kan dalam masa apa namanya? Khiyar majlis, ya. Jadi dalam masa apa dia dari lagi sedang masa memilih ya, memilih gitu loh. Paham Bu Iya, paham Ustaz. maksudnya? Iya. Bu Nurul paham nggak? Iya, paham. Ya. Jadi misalnya Bu Nurul beli barang berapa Mas? 1,5. Oh, oke. Ya, oh udah tawar menawar, dia Mas 1,4 deh. Oh, terus ya Bu Nurul nawarnya dari 1,5, nawarnya 500.000 kan kejauhan tuh Bu, ya. Ya itu mah kasihan banget ditawar begitu ya. Terus akhirnya oh sampai 1 juta ya udah tawar menawar, udah sama-sama cocok, ya. Ibu belum keluar dari majelis itu. Dalam arti kata belum berganti pembeli, ya. Aduh Bang, kayaknya nanti saya pikir-pikir dulu deh, ya. Saya pikir-pikir dulu deh. Tapi nanti nggak apa-apa ya. Saya yang penting udah tahu harganya dah, ya. Tiba-tiba Ibu dapat di tempat lain 900 boleh. Kenapa boleh? Karena Selesai. sudah apa Bu? Sudah Sudah tidak deal dengan yang tadi yang pertama, gitu kan sudah berpisah. Ya, tapi kalau dalam masa penawaran, ya penawaran tiba-tiba ketika lagi tawar-tawar begitu ya akhirnya ada orang kedip-kedip mata gitu loh ya di tempat sambil ngasih isyarat di tempat saya lebih murah. Nah, ini nggak boleh ya, nggak boleh. Ibu pun yang seperti itu jangan gini ya, jangan beda 100.000 akhirnya jadi dosa ya, jangan beda 100.000 jadi dosa. Jadi kalau ibu melihat ada yang lebih murah ya ibu putuskan dulu, Bang maaf ya, saya nggak jadi, saya coba cari dulu yang lain yang lebih murah gitu loh, ya. Nah, ya bilang dulu begitu, ya. Jadi nggak boleh seseorang ya menawar pada penawaran saudaranya, ya. Ingat ya, ini namanya apa tadi? Bu, menjual pada penjualan sesama muslim, ya, gitu. Kemudian ada hadis di bawah lah ya, la yabi'u ba'dukum ada bai akhi. Janganlah seorang dari kalian menjual membeli atas penjualan pembelian saudaranya. Inilah perdagangan yang masya Allah luar biasa dalam Islam. Coba kita iniin ya. Tapi tadi mungkin ibu-ibu ada satu yang belum jelas tentang najshi ya. Najshi ini tadi agak kurang apa ya, kurang ini. Tapi di sini saya temukan di dalam
di muslim.org ada kalimatnya yang gampang nih, gampang tentang najshi ini. Coba saya akan iniin. Jual beli najshi atau najasi dilarang. Tadi kan ada yang belum apa ya? Adalah seorang berpura-pura melakukan penawaran terhadap suatu barang, akan tapi dia tidak bermaksud atau tidak memiliki niat untuk membeli barang tersebut. Motivasi orang tersebut adalah memberikan keuntungan kepada penjual atau menjerumuskan calon pembeli yang lain sungguh-sungguh ingin membeli barang tersebut. Jadi ini kayak kong kali kong ya Bu ya. Orang yang melakukan najasi disebut dengan istilah najishi. Misalnya, coba perhatikan, ada calon pembeli si A yang menawar barang seharga Rp10.000 dan dia memang benar-benar ingin membelinya. Lalu datanglah si B, yaitu orang yang berpura-pura menawar barang tersebut seharga Rp15.000. Karena takut tidak mendapatkan barang tersebut, akhirnya si A menaikkan penawarannya menjadi Rp20.000 sehingga penjual akhirnya menjual barang tersebut kepada si A. Ngerti Bu? Ngerti Ustaz. Bu? Ngerti Ustaz. Ngerti Ustaz? Ngerti nggak? Ya, ngerti. Diam-diam kagak ngerti, ini pada tidur lagi Ngerti. nanti ya. Jadi Ini kalau bikin urusan susah skenario dikit gitu ya Ustaz ya, gampang. kayak bikin kong kali kong. Nah ya, jadi pura-pura. Hmm. Berapa nih Bang? 10.000. 10.000. Datang orang lain yang kongkang lingkong. Berapa nih Bang? Ya saya beli deh Bang 15.000. Wah ini si ibu itu kan kalap. Nih apaan lu? Ya ini gua yang beli ya. Yaudah Bang saya taikin 20.000. Nah itu tujuannya ya supaya apa? Supaya si penjual yang pertama itu menaikkan harganya. Ini ternyata Beli. Kalau gitu kong kaling kong. Ini Kalau disebut apa tadi? Najishi. Ya. Halo? kalau gitu lelang juga nggak boleh dong. Lain kalau lelang. Nah, Kalau lelang di sini lain disebutnya. Oh, lain. Ya. Ya ini kayak lelang nih. Perbedaan antara jual beli najashi dengan jual beli lelang. Lelang disebutnya apa? Muzayyadah. Kalau lelang disebut apa tadi? Muzayyadah. Ya mirip dengan kasus jual beli najashi adalah jual beli dengan sistem lelang. Dalam sistem lelang masing-masing calon berlomba menaikkan penawaran harga sampai dapat harga tertinggi dari pemenang lelang, dan jika lelang sudah ditutup, penang ditetapkan, maka tidak boleh lagi ada yang melakukan penawaran barang. Dan orang yang melelang ini ya memang pengen beli Bu. Ngerti? Ya, kalau yang najishi tadi mau beli nggak? Pura-pura. Enggak kan? Ya, dia kan kong kaling kong. Ya pura-pura. Kalau yang lelang kan biasanya 10.000, saya 15.000 emang dia pengen beli gitu loh. Ya, jual beli lelang diistilahkan dengan muzayyadah yang dalam bahasa Arab adalah saling menambah. Hal ini dikarenakan pada umumnya ketika menjual pembuka barang dengan harga yang dilelang, dia mengatakan man yazid, yaitu siapa yang mau nambah. Jual beli dengan sistem lelang ini tidak terlarang karena setiap calon pembeli yang berlomba menaikkan penawaran harga jual barang memang betul-betul berniat ingin membeli barang tersebut. Berbeda dengan najishi yang hanya berpura-pura menawar barang namun berniat untuk menjerumuskan orang lain. Ya, bisa bedain? Bisa bedain? Bisa, kayak pintar ya. Nah, itu tadi ya. Ini agak susah dikit ya, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan yang ibu rumah tangga yang tahu terima duit doang, mudah-mudahan ngerti ya. Mudah-mudahan ngerti. Dalam perdagangan itu ya, yang namanya akhlak ya. Dalam perdagangan itu hati-hati ya. Orang yang pedagang bisa dikumpulkan bersama orang-orang jahat kecuali mereka yang bertakwa, baik dan jujur. Nah, dalam dagang ada 4 perkara yang harus dipahami dalam transaksi menurut agama. Juga ya, mengandung keadilan, ya, mengandung kebaikan dan sayang terhadap agamanya. Nah, di antara bentuk muamalah yang mengandung kezoliman, ya, kita kan disuruh berbuat baik, kita disuruh berbuat ihsan, kita disuruh jujur. Maka kebalikan dari sebuah kejujuran adalah kedustaan, kezoliman. Ada yang nomor 1 namanya ihtikar. Apa tadi ihtikar tuh? Nimbun. Ya, nimbun nggak boleh. Ini kezoliman ya. Bukan hanya bahan pokok tapi bisa apa saja. Masker, gish. Gish ini apa tadi? Nipu. Ya, nipu. Ya, penipuan.
melakukan kecurangan, melakukan kecurangan dalam akad atau jual beli sewa menyewa, ya, dan berat nih, bukan dari golongan umat Nabi Muhammad orang yang gish. Kemudian tatfif ini mengurangi takaran dan timbangan, paham? Mengurangi takaran dan timbangan, ini namanya tatfif. Ya, hati-hati. Anda akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dan mempertanggungjawabkan semuanya. Kemudian yang keempat najshi atau najishi tadi, ya, kong kaling kong dengan penjual supaya pembeli menaikkan harga. Beda dengan lelang. Kalau yang lelang memang niat beli, ya. Kalau najishi ini memang niat untuk merugikan pembeli, ya. Kemudian ada lagi maksa pihak lain, ya, belinya terpaksa, ya, maka ibu-ibu, ya, hati-hati dagang, jangan sampai memaksa sehingga akhirnya orang membeli, ya. Kemudian menyembunyikan aib, ya, hati-hati menyembunyikan aib pada barang yang seharusnya nggak ada aibnya pada barang tersebut, ya. Kemudian goror, ya, goror ini apa? Tidak jelas ini menguntungkan atau merugikan, ya. Ini nggak jelas pokoknya, ini bisa menguntungkan atau merugikan, maka ini disebut dengan goror, ya. Kemudian menahan gaji pegawai, ini juga salah satu kezaliman, bahkan nanti Nabi yang akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Naudzubillah, Bu, yang kerja sama ibu, pembantu, supir, buruan kasih gajinya. Ya, jangan ditahan-tahan. Ya, jangan ditahan-tahan. Kemudian menjual pada penjualan sesama muslim, ya, maksudnya tadi, ya, dia belum masih dalam satu majelis, tiba-tiba dia ditawarkan dengan tawaran yang lebih murah, ya, akhirnya dia pindah padahal masih dalam hak pilih, maka ini nggak boleh, ya. Jadi harus keluar dulu, dia harus selesai dulu urusannya dengan si penjual A, maka baru boleh si penjual B menawarkan barangnya kepada yang nggak jadi tadi. Udah, ya. Ini kemudian mengandung kebaikan. Nah, ini, ya, mengandung kebaikan juga ada apa, ya? Di antara dagang yang baik adalah adanya mengandung kebaikan. Tadi kan mengandung kebaikannya apa, ya? Seperti misalnya ada hiyar, ya. Hiyar adalah apa? Opsi atau pilihan antara melangsungkan akad dan membatalkannya, ya. Misalnya hiyar ini terjadi saat keduanya masih dalam majlis, ya, belum berpisah. Jadi hiyar ini apa? Ya, ini ibu milih, ya, ini mau lanjut apa tidak, berarti ada pilihan, tidak ada paksaan, ya. Ini berarti dagang yang mengandung unsur kebaikan. Kemudian juga menerangkan aib tadi, ya, atau cacat, ya, sudah diterangkan. Kemudian jadi dalam dagang ini ada unsur-unsur kebaikan, diantaranya menepati janji, ya, menepati janji, dan tadi juga jujur, ya, segera memberikan gaji pegawai. Kemudian anjuran-anjuran yang lainnya, ya. Amanah, ya, ini termasuk bagian daripada perdagangan, ya. Tidak menjual barang kepada orang yang membutuhkannya untuk maksiat. Nah, ini penting juga nih, ya. Apabila kita mengetahui bahwa orang yang membeli barang dagangan kita akan mempergunakannya untuk maksiat, kita tidak boleh bagi menjualnya kepadanya. Hal itu termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Tidak boleh menjual senjata saat terjadi peperangan antara kaum muslimin, ya. Misalnya senjata yang dijual oleh seorang kepada orang yang dia ketahui bahwa ia akan menggunakan untuk membunuh. Misalnya ibu jualan senjata dan Anda tahu kalau orang ini ingin membunuh, lalu Anda berikan, ya nggak boleh, ya, haram. Makanya ada ibu-ibu bagus, ya, ibu-ibu ini dia jualan baju-baju minim, ya, baju-baju minimalis. Ya, baju-baju minimalis, baju-baju seksi. Tapi baju-baju seksi ini dijual untuk di depan suami. Ya, kemudian yang beli itu dikasih ini sama dia notes, ya, di pembeli di paketnya itu. Barang ini jadi iklannya semuanya hanya untuk di depan suami. Ya, ini baju ini, ya, biar ibu bisa bergaya depan suami, ini bajunya ini dijual lah sama ibu tersebut, ya, sama pedagang tersebut.
Kemudian begitu sampai paketnya dibaca, ada tulisannya apa? Barang ini hanya dipakai di depan suamimu dan saya berlepas diri apabila barang ini dipakai yang di depan bukan mahram, ya maksudnya bukan suaminya, ya. Nah, jadi ya boleh-boleh saja seorang jual pakaian-pakaian seperti itu, tapi bukan untuk kemaksiatan ya. Ya buat buat di depan suaminya, ya seperti itu. Kemudian iqalah ya. Nah, ini pembatalan ya, pembatalan tentunya harus dengan apa? eee cara yang baik juga dan samahah ya, toleransi tadi sudah dibahas juga. Ya mungkin, banyak istilah-istilah yang mungkin ibu-ibu, apa, bingung ya, pusing, tapi tugas saya tadi dulu udah selesai, ya. Masih ingat Bu Siska coba sebutin apa aja tadi? Yang pertama, Yang zalim itu, apa yang pertama yang tadi? Ikhtikar. yang pertama Bahasa Indonesianya aja. Bahasa Indonesianya apa? Menimbun. menimbun. Nggak boleh. Terus ya, Ya, terus terus nipu, gish, ya menipu. ya. Terus apa lagi? Terus Mengurangi 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 hak takaran dan orang lain, Terus ya timbangan. Terus timbangan. Lalu pura-pura mau beli untuk menaikkan harga bahasa menaikkan harga, Arabnya jadi kagak merugikan hafal, tapi pembeli. bahasa Najisi, Indonesia ingat najisi ya, tadi. ibu-ibu apa? Terus memaksakan ya Ustadz Ingatnya ya. najis aja, najis. Iya benar, najis. Terus Oke, maksakan memaksakan pihak lain. beli, ya. Terus, Terus menutupi kalau ada kerusakan gitu, terus ya menyembunyikan aib. Lalu goror. aib ya. Nah, terus, Terus terus, menahan gaji. oke, Menahan nahan gaji ya Ustaz. gaji. Gaji apa? Gaji Gaji sapi. pegawai. Oke, ya, terus Terus terakhir, menjual pada penjualan sesama muslim itu baca di screen. oke, ya Iya baca. kan? Baik, mungkin mau ada yang nanya silakan. Ya, mohon maaf kalau terlalu berat, tapi ini harus disampaikan, harus tahu. Ini gampang kok ya. Gampang masalah ini. Intinya kita lagi bahas tentang bagaimana muamalah ya, muamalah yang bagus ya, seperti yang tadi setelah disampaikan. Ada yang mau nanya? Ustadz, saya dulu mau nanya, boleh Ustadz? Silakan. Ini kalau yang tadi yang poin terakhir menjual pada penjualan sesama muslim itu kan kalau misalnya di pasar gitu ya. Kalau model sekarang di market itu misalnya kayak di online ya, itu kan misalnya kita udah beli gitu. Tapi belum jadi, masih ditahan, kita masih nyari yang lain. Nah, itu gimana Ustadz? Oh, tapi kan belum bilang. Udah jadi belum? Belum sih, cuman kan udah masuk, biasanya dia udah ngurangin. Kalau di marketplace tuh udah ngurangin deh kayaknya ya. Udah belum ya? Soalnya habis itu saya suka Ya, harus. tuh misalnya masih ada pembatalan ya, pembatalan. Kalau di marketplace itu kan biasanya pembatalan ya. Nah, ini masuk di pembahasan yang tadi nih. Saya itu suka di iniin doang. Kalau saya itu enggak apa? Iqalah namanya. Kita lihat di sini. Iqalah ini di sini, Bu, ya. Coba baca Bu Nana. Iqalah artinya belum ada. Belum di-share Ustaz. Ada kelihatan enggak? Belum di-share Mas. Bentar. Iqalah. Namanya iqalah. Iqalah itu apa? Iqalah itu kita dibaca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iqalah artinya kelihatan Pak Ustaz. Iqalah artinya pembatalan akad jual beli dengan kerelaan penjual dan pembeli. Ini merupakan kebaikan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjual dengan rela mau membatalkan akad jual beli ketika diminta oleh pembeli saat pembeli membutuhkannya, sekalipun akad telah sah. Sebagai gambarannya disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud, apabila seseorang membeli sesuatu dari orang lain, lalu menyesali pembeliannya,
Mungkin karena ada penipuan, tidak lagi membutuhkannya, tidak punya uang lagi, sehingga ia mengembalikan barang kepada penjual dan penjual pun menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat nanti. Hal itu merupakan kebaikannya terhadap pembeli, sebab akad telah sempurna sehingga pembeli tidak dapat membatalkannya. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi iqalah ini akad udah inilah ya, iqalah ini si kerelaan penjual dan pembeli, nah, ini merupakan kebaikan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Ya, jadi penjualnya ini rela mau membatalkan akad jual beli ketika diminta oleh pembeli. Makanya Bapak Ibu suka ada kan tulisan begini ya, uang yang sudah di apa? Lupa, gimana kalimatnya tuh? Barang Uang yang Barang yang sudah sudah dibeli tidak apa bisa sih, Bu? dikembalikan, Ustadz. Gitu nggak? Iya, jualnya barang kalau memang barangnya sudah sesuai dengan yang Ibu pilih ya, barang sesuai yang Ibu pilih, nggak ada, pokoknya udah bagus bener ya. Kemudian kita mau ngembalikin ya makanya harus ada kerelaan dari si penjual kan gitu loh. Jadi kan suka ada kalimat barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan ya, makanya pentingnya ada khiyar dulu. Ada khiyar ya, tapi kalau di marketplace tahu saya ya, itu barang kalau tidak sesuai dengan pesanan Anda, itu bisa diiniin ya Bu ya, bisa diapain, bisa si marketplace ini bisa bisa menunda pembayaran gitu loh, ya. Bisa menunda pembayaran kepada yang curang yaitu penjualnya gitu loh, ya dengan laporan, "Gimana kalau barangnya sudah sesuai dengan kriteria ya bisa di apa, bisa di apa, oke gitu ya, berarti nanti di tokonya dapat uangnya. Tapi kalau tidak oke, maka katanya bisa ditahan, ya wallahu a'lam. Jadi ketika seseorang yang sudah menjual suatu suatu barang ya, kemudian tiba-tiba barangnya udah dijual, datang pembeli itu ya, pembeli ya pembeli dia mau membatalkan apa, membatalkan perjanjiannya ya. Maka, kenapa? Karena mungkin ada nyesel belinya gitu ya, atau mungkin ada penipuan, tidak lagi membutuhkan, tidak punya uang lagi, atau kemarin uangnya sangat dibutuhkan, sehingga ya akhirnya dia balikin lagi tuh sama penjual ya, dan penjual pun nerima. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat nanti. Tapi ada nggak yang kayak gini, Bu? Bu Nurul ada nggak yang kayak gitu? Bu Nurul udah jual barang, kemudian barangnya udah diambil, terus tiba-tiba, "Bu, nggak jadi ya, Bu, ya." Terus, Bu Nurul banyakan sih orang nggak nerima seperti itu, karena udah diambil ya, uang sudah sewa terjadi hak pilih gitu ya, ada jadi hak pilih, udah ada ya udah ada transaksi gitu ya. Nah, tapi ternyata bisa jadi ada penjual yang seperti ini. "Iya nggak apa-apa Bu, ya saya kembalikan lagi." "Kenapa?" "Habis ini barangnya kok nggak sesuai ya dengan apa yang saya lihat." "Iya." Ya dibalikin lagi. Maka penjual kayak begini ya insyaallah Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat nanti. Kalau memang barangnya ada apa tadi, ada cacatnya, ya ada cacatnya. Tapi ketika barangnya udah bagus kriteria, kayak tidak apa, tidak apa, "Oh kan udah terjadi jual beli Bu," gitu loh. Ya itu nggak apa-apa ya, karena udah terjadi jual beli ya. Tapi kalau ini makanya disebut ini tambahan ya, bahwa, ada orang-orang yang baik seperti itu, "Ya udah nggak apa-apa, ya Ibu mau milih lagi silakan yang sesuai." "Iya saya tadinya maunya warnanya pink, ya tapi kok dilihat kan jadi jelek, ada nggak warna lain?" "Oh ya silakan." Wah itu kalau ada pedagang kayak gitu, nah ini insyaallah dia akan mendapatkan balasan, dihilangkan kesusahan nanti pada hari kiamat ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan ya, "Man aqala musliman bai'atahu aqalallahu asratahu yaumal qiyamah." Siapa yang mau membatalkan akad penjualan seorang muslim, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi biasanya yang batalin ini penjual ya, jarang pembeli ya.
pembeli, jarang penjual. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi sih dua-duanya. Tapi kalau ternyata si penjualnya bisa nerima, itu luar biasa, bagus banget. Siapa yang membatalkan akad penjualan seorang muslim, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Maksudnya, ya udah ibu nggak jadi ya nggak apa-apa bu, ya masya Allah itu Allah akan lepaskan dia dari kesulitan. Nah dengan kasus yang Bu Nurul, itu harus kalau udah sepakat ya jangan dulu dong, ya kecuali ibu mau nambah, ya mau nambah cari yang lain. Jadi harusnya diselesaikan dulu ya, diselesaikan dulu apa urusannya. Maaf ya saya nggak jadi seperti itu dulu ya. Dulu. Karena sudah sepakat jadi dengan harga sekian. Tapi kemudian tiba-tiba setelah selesai ibu lihat ada yang lebih murah gitu loh ya. Ibu-ibu kan begitu, beda 100 perak juga bisa pindah itu. Ya. Maka ibu harus izin dulu setahu saya ya untuk membatalkan akadnya ini ya supaya juga dia tidak marah ya gitu. Ya, ya. Lanjut. Ini Ibu yang mau membaca Ustadz. Silakan Ibu Rizky. Pertanyaan sekarang. Iya. Ya. Ya pertanyaan ada lagi? Banyak nih Ustadz. Ya. Wah banyak. Coba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Bu Siska bisa baca pertanyaan ya? Oh iya silakan Bu Kiki. Ya. Sebetulnya saya juga ada pertanyaan dulu Ustaz, boleh ya? Boleh. Boleh. Gabung ini. Iya. Ibu disuruh baca malah nanya. Ya, Ustadz. Lanjut. Gak apa-apa Bu, silakan. Ini Ustadz, yang barusan aja Ustadz bilang kan untuk pembatalan itu banyaknya pembeli ya Ustadz ya. Tetapi misalnya Iya. Waktu itu saya kejadian mau jual mobil, saya penjualnya dan saya ingin membatalkan karena saya baru realize kalau pembelinya itu menggunakan kredit dari bank Ustadz. Itu nggak apa-apa Ustadz? Kan? Boleh nggak apa-apa. Nah itu kan memang salah dianya gitu lah. Ya, tinggal ibu bilang aja maaf ya kalau ini. Karena gini loh, ini kan dua-duanya barangnya halal, paham ya? Kalau yang bagus itu kan barangnya halal, kemudian itunya juga semuanya prosesnya halal gitu. Ya, tapi jadi itu boleh melakukan seperti itu suka sama suka. Tapi kan kalau yang ditanya sama Ibu Rizky ya, ini kan ibu barangnya halal. Tapi proses yang dia lakukan tidak sesuai dengan yang ibu harapkan. Maka ibu berhak itu, ya, apalagi riba ya, boleh memutuskan. Ya, tinggal kasih tahu, aduh maaf ya. Bagusnya sih kasih alternatif dulu, bisa nggak jangan pakai itu gitu loh. Oh nggak bisa, gini. Nah, ya udah, maaf ya, saya nggak jadi kayaknya. Karena dikasih tahu lah alasannya seperti itu. Ya, nggak apa-apa, karena mengharamkan riba itu kan haram ya. Maka jual apa yang di ini ya, barang haram itu maka harganya juga haram kan gitu loh. Ya. Maka ibu justru selamat seperti itu insyaallah. Syukran Ustaz. Saya bacakan ya Ustaz. Ini dari pertanyaan dari Ultimalia. Assalamualaikum Ustaz. Ada titipan pertanyaan. Bagaimana kalau ada ART yang belum waktunya gajian, dia kabur dan tidak tahu keberadaannya. Bagaimana cara memberikan gaji pada masa kerja yang belum terbayarkan? Apakah boleh niatkan sebagai infak atas nama ART tersebut? Jazakallah khair Ustaz. Baik. Jadi gini, kalau misalnya pembantu itu memang punya teman, dicari dulu ya sama Ibu Malia, dicari dulu ya. Ibu ngambil dari mana pembantunya, kemudian biasanya kan pembantu itu jarang kita dapetin begitu aja ya. Biasanya pembantu itu ada yang dari penyalur, ada yang dari teman ke teman, ada dari pembantu ke pembantu. Maka ibu coba dulu cari cara dulu dapatnya dari siapa. Oh gimana nih? Kenapa Bu? Iya, dia pergi Bu, apa nggak jelas ya. Tapi saya belum bayar gajinya loh nih. Satu untuk bulan ini. Saya kasih bisa nggak tolong cari infonya gitu.
atau minta apa rekeningnya. Saya pengen bayarin. Nah, jadi diusahakan dulu ya, dicari, diusahakan, dicari. Ternyata nggak ada Pak Ustadz. Maka ibu nggak jelas lah kemana orangnya, maka ibu bisa sedekahkan atas nama dia. Ya, ibu sedekahkan atas nama dia. Atau kalau Ibu Malia mau lebih susah lagi, tapi pahalanya gede, Ibu kembangin tuh duitnya. Ibu kembangin duitnya, misalnya gajinya berapa? Pembantu misalnya 2 juta ya, Ibu kembangin tuh duitnya 2 juta itu. Ya, Ibu kembangin di hal-hal yang positif ya, menguntungkan kan berarti ya. Kemudian setelah berkembang kan misalnya tadinya 2 juta tiba-tiba jadi 20 juta karena dikembangin. Ibu simpen aja sampai dia datang ya, sambil Ibu ngasih tahu kepada anak, kalau nanti dia datang, aku udah nggak ada, udah meninggal, nih hak dia. Tapi kalau ternyata dia nggak datang juga, kamu bisa sedekahin ke masjid atas nama dia. Itu ada di dalam hadis ya, Kisah dalam pemuda dalam hadis. gua itu yang terkurung ya. Iya betul, iya yang itu. Tapi jarang banget kayaknya ya, ada yang bisa begitu ya. Kebanyakan kita nggak mau pusing ya, nggak mau pusing ya. Jadi ibu bisa cari dulu infonya dari usaha dulu ya. Seorang muslim itu lihat dari usahanya dulu. Usaha dulu, cari cari info dari mana, kemudian nggak dapat juga ibu bisa sedekahkan atas nama dia. Nah ya, kemudian yang terakhir ibu bisa eh, kembangkan uangnya. Nah sekarang masalahnya ketika ibu sudah sedekahkan, ya berapa bulan dia datang minta gaji, maka ibu ceritain, saya udah cari-cari kamu, saya juga bingung ngasih kemana, akhirnya saya sedekahin atas nama kamu, gimana? Ya, tapi kan bu saya, ya udah, tidak ibu kasih lagi, ya niatin sedekah. Berarti yang kemarin tuh pahalanya buat ibu sedekahnya, ya. Dan ibu kasih gajinya dan berarti yang sedekahin atas nama dia berarti atas nama ibu gitu nanti. Wallahu a'lam. Lanjut. Baik Ustadz. Kedua dari Utiona. Assalamualaikum Ustadz. Afwan mau bertanya, apabila upah saya belum dibayar beberapa bulan, apakah saya wajib menanyakan kepada yang atasan saya dan meminta upah saya tersebut? Ya itu hak Anda ya, boleh ditanyakan itu. Ya, itu utang kan. Utang bagi dan boleh menagih hutang itu ya. Menanyakan hutang itu boleh. Bahkan nanyain hutang itu kasih sayang. Takut jadi lupa loh. Ya, menanyakan hutang itu bentuk daripada dia peduli dengan keselamatan si tuannya di akhirat. Jadi takutnya tuannya lupa. Atau tuannya memang sengaja zalim, maka Anda tagih. Boleh nggak apa-apa ya? Ditagih Bu, ya ditagih kepada si majikannya, bosnya, ya. Pak, belum lo gitu loh. Ya, dengan cara yang baik tentunya ya. Kemudian oh ya lupa, ya dikasih. Aduh ya belum ada, ya. Maaf ya, ya kita ibu ya ya udah yang penting tahu kan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada tolong ditransfer ya Pak, gitu ya. Kemudian ternyata dia zolim, ya, dia zolim, ya. Nah, ini ketika dia zolim, maka ini ibu ya bisa mengambil hak ibu, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, mungkin diskusi aja, ya. Tapi kalau dia nggak mau benar-benar bayar ya, karena ibu mungkin karena dia zolim, ya maka ibu akan mendapatkan pahalanya nanti di akhirat ya gitu. Ibu bilang begini aja sama bosnya ya, Pak Bos banyak-banyak beramal ya. Kenapa? Hah? Karena nanti saya akan ambil amalnya di akhirat, karena Pak Bos sudah menzalimi saya, nggak bayar hak saya, maka Pak Bos saya sarankan beramal yang baik yang banyak, karena nanti amal itu akan saya ambil. Waduh, ya berani banget ngomong begitu tuh. Insya Allah mama berani ya. Sen kanan belok kiri aja berani, apalagi cuma ngomong begitu ya. Lanjut. Berikutnya Ustadz. Iya. Kan pakai sen. Lanjut.
Dari Ukti Aliyahani, Assalamualaikum Ustadz. Jika penahanan gaji ART karena permintaan yang bersangkutan yang minta dibayarkan setahun sekali, nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa, karena seorang muslim itu bagaimana perjanjiannya. Ya, perjanjiannya. Jadi kalau memang dia perjanjian gitu nggak apa-apa. Ya sama kayak pembantu ibu saya itu. Dia nggak mau, dia nggak mau dibayar langsung ya sebulan, enggak, dia setahun sampai 5 tahun kadang-kadang. Akhirnya bisa umroh. Ya, bisa umroh ya dengan uangnya ditahan. Mungkin dia nggak bisa megang uang ya, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Dari Ukti Ikrana Rosita, tapi ini di luar konteks. Mau menanya, Assalamualaikum Ustadz. Maaf di luar tema, mau menanyakan mengenai sholat gaib. Apakah boleh melakukan sholat gaib bagi teman yang meninggal karena COVID karena tidak melihat jenazahnya? Syukron Ustadz. Sholat gaib itu kalau di sana disolatkan. Misalnya ibu punya saudara di luar negeri, di negeri kafir, lalu di sana nggak disolatkan, maka ibu sholat gaib. Ya, tapi kalau di sana disolatkan, ibu tinggal doa aja. Ya, tinggal doa aja yang banyak buat dia. Ya, paham ya? Jadi bedain. Jadi dulu tuh asal sholat gaib itu kan raja yang dia sebenarnya Islam, tapi tidak diketahui keislamannya oleh masyarakatnya, oleh kerajaan. Ya, jadi rajanya ini Islam, Raja Najasyi kalau nggak salah ya. Akhirnya kemudian Nabi sholat jenazah. Sholat gaib, maaf. Jadi sholat gaib itu kalau mayitnya tidak disolatkan. Tapi kalau dia disolatin, misalnya dia kena COVID ya, kemudian dia disolatin di sana sama tim COVID-nya, maka Anda sholat jenazah, sholat gaib. Kalau tidak disolatkan. Tapi kalau ternyata udah disolatin, ya maka ya Anda tidak usah sholat gaib lagi. Tinggal banyakin doa, ya. Lanjut. Ya, dari Ukti Eka Sinta. Assalamualaikum. Salam Ustadz. Jika ada akad transaksi jual beli dengan sama-sama sepakat margin dan dibayar dengan tempo waktu, apakah ini boleh Ustadz? Nah, kemudian jika pembeli hanya membayar sejumlah dari harga pokok dan tidak membayarkan margin sesuai kesepakatan, apakah bisa dikategorikan pembeli berhutang? Bagaimana baiknya tindakan kita selaku penjual terhadap pembeli yang tidak melakukan kewajiban sesuai akad kesepakatan? Jazakallah khair Ustaz. Maaf. Ya, di sini maksudnya dia transaksi jual beli dengan sama sepakat margin dan dibayar dengan tempo waktu. Ini sama-sama bisnis ya, sama-sama bisnis apa gimana nih? Pembelinya hanya membayar sejumlah dari harga. Jadi mungkin gini, dia open dengan harga pokok dan dia jadi sama-sama tahu ini margin saya sekian. Nah, tetapi pembelinya akhirnya hanya membayar dengan harga pokok gitu. Oh, berarti tidak amanah ya? Ya. Padahal sudah sepakat. Tidak amanah sih ya. si penjualnya. Padahal sudah sepakat. Nah, ini salah satu hal yang dilarang. Ya, berarti dia tidak jujur, berarti dia berdusta. Ya, dia berdusta. Di antara perdagangan yang tidak boleh itu salah satunya misalnya sering bersumpah, kemudian tadi dia tidak ada amanah, ya, maka ya ibu tagih aja, berarti kan itu tidak sesuai dengan kesepakatan. Ya ditagih aja, ya. Kok segini ya, kemudian ditanya dulu ditanya dulu kenapa? Karena kalau gini loh, kalau itu setahu saya kalau itu modal ya harusnya sih ketika kita modal itu ya nggak usah ditentukan margin harusnya gitu kalau kita naruh usaha gitu ya, karena banyak yang akhirnya meleset gitu loh. Ya, jadi misalnya Anda naruh 100 juta, ya udah dikembangin ya. Ya nanti hasilnya per bulan ya sesuai. Nah, ini makanya butuh pedagang yang jujur. Ya, ternyata dalam sebulan untungnya bisa sekian, ya dapat
dapat 10, 20, ya tiba-tiba 5 juta. Nah, jadi kalau dagang ya untuk kasih untuk jual beli itu setahu saya ahsan tidak perlu ditentukan begitu karena banyak yang meleset kayak begitu, ini jadi permusuhan biasanya. Jadi kalau dagang nih taruh ya 100 juta, nanti apa keuntungannya tolong dibagi-bagi ya sekian-sekian gitu loh ya, kamu sekian persen saya sekian persen ya. Nah ini butuh penjual yang jujur. Tapi kalau ditentukan margin ya, nah ini biasanya suka tidak terpenuhi margin ya. Jadi kalau kalau misalnya oh sudah saya makanya nggak tahu ini nih, saya bingung pertanyaannya. Jadi saya rasa saya katakan wallahu a'lam. Saya masih bingung apakah ini maksudnya apa modal ya, apa hanya sekedar jual beli saja. Tapi saya simpan pertanyaannya. Nanti saya kasih ke Ica ya. Jawabannya nih saya simpan ya pertanyaannya. Tapi saya harus jelas dulu kayak apa sih ininya, apa ini modal apa hanya sekedar apa. Nanti saya simpan ya pertanyaannya ini ya. Lanjut. Ya, Nanti saya jawab Ibu ya, saya cari dulu. baik Ustaz. Dari Ukti Ros Adit, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau dalam masa PSBB tidak boleh mengadakan acara seperti pernikahan? Biaya-biaya sudah dibayarkan separuh. Biaya-biaya sudah dibayarkan separuh. Jadi acara dibatalkan, apakah dosa sudah mengeluarkan uang untuk hal yang tidak diketahui sebelumnya menjadi sia-sia? Uang muka tidak bisa kembali. Oh iya, ya. Jadi intinya ibu ini sudah nyewa ini, nyewa itu ya, sudah dibayarin separuh, tapi dibatalkan dengan apa? Dengan alasan COVID ya, nggak boleh kumpul. Maka apakah ini termasuk menjadi sia-sia? Kan kita nggak ngerti ya keadaannya Bu ya. Menurut saya sih tidak ya. Ini kan di luar kekuasaan ibu. Jadi karena COVID akhirnya harusnya sih ada kebijaksanaan ya dari pihak pihak apa pihak apa gedung ya, harus ada kebijaksanaan ya. Kebanyakan nggak pada mau rugi semuanya ya, makanya tadi ya, siapa yang sudah transaksi, kemudian karena terjadi COVID akhirnya minta pembatalan, maka orang yang gedung ini, "Oh ya silakan Bu ini ambil." Wah, dia mendapatkan nanti di akhirat ya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ini jarang, biasanya orang itu suka ngambil keuntungan dari pembatalan seperti ini. Jadi, insyaallah sih ibu nggak dianggap sebagai orang yang melakukan sebuah hal yang sia-sia, ya karena ibu sudah, nggak tahu akalan jadi begini. Tapi masalahnya, harusnya sih ya, kalau dalam pernikahan itu ya, jangan sampai terlalu berlebihan ya Bu ya. Pernikahan itu kadang-kadang terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan dengan alasan, "Oh kan nggak enak, anak begini, anak begitu, anak, mungkin satu-satunya," ya kan. Akhirnya sampai yang keluar sampai maaf ya, sampai 500 juta, 300 juta, ya. Nah ini ya harusnya ya kita, ngajarin anak-anak ini sifat sederhana. Tetap mengadakan walimah, tapi tidak terlalu wah gitu ya, karena ada syarat-syarat walimah juga ya, agar tidak terjadi kemaksiatan dan lain sebagainya. Kembali kepada pertanyaan Ibu Ros, jadi Ibu sudah ngeluarin semua ya, tiba-tiba, COVID, kemudian tidak jadi, maka insya Allah Ibu tidak dianggap orang yang menghamburkan uang ya. Kenapa? Karena Ibu tidak tahu bahwa ini akan terjadi ya terjadi. Lanjut. Sudah habis Habis? Ustaz? Habis Ustadz. Sudah habis. Dan sudah azan juga Ustaz. Baik. Azan ya, baik itu aja dulu.
Ada satu hal sebelum saya tutup, saya ingin menutup dengan bahwa dalam perdagangan ini orang itu bagus dagangnya, dan salah satu sah perdagangan itu adalah maksudnya perdagangan terbaik itu adalah karena sayang terhadap agamanya. Apa sih yang disebut dengan sayang terhadap agama itu? Ketika Anda dagang, satu niat yang baik ya, supaya Anda nggak minta-minta ya. Jadi kalau mau dagang ya niatin saya nggak mau minta-minta ya, maka itu termasuk fisabilillah ya, jalan Allah. Kemudian dagang juga ya ada diniatkan bahwa ini merupakan salah satu fardu kifayah ya, kan harus ada perdagangan tentunya ya. Kemudian nomor 3, janganlah gara-gara dagang pasar dunia menyibukkan dari pasar akhirat. Pasar dunia menyibukkan dari pasar akhirat. Maksudnya apa? Ya, pasar akhirat itu maksudnya masjid ya. Jadi jangan sampai pasar rame, masjid sepi. Ya. Kemudian hendaknya senantiasa dalam berdagang itu berzikir kepada Allah ya di pasarnya. Jadi ibu-ibu yang dagang di pasar, di tempat usaha hendaklah banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang kelima ya, tidak terlalu berambisi dengan pasar dan perdagangan ya. Ya, jadi jangan sampai jadi orang yang pertama masuk dan paling terakhir keluarnya. Pertama masuk dan paling terakhir. Ini terlalu ambisi. Ya, kemudian yang keenam, supaya perdagangan ini berkah, tidak hanya menjauhi yang haram tapi juga menjauhi yang syubhat. Kemudian inilah agar dagang ini menjadi berkah ya. Yang pertama niatnya tadi, niatnya supaya nggak minta-minta ya, niatnya tuh pengen bayar zakat, niatnya pokoknya yang bagus niatnya. Kedua, dagang ini diniatkan menunaikan salah satu fardu kifayah ya. Kemudian jangan sampai pasar dunia menyibukkan dari pasar akhirat ya. Ke pasar rajin banget tapi ke masjid kagak, taklim kagak, sibuk we di pasar, taklim kagak ya. Kalau diajak taklim, aduh kerja wae ya, kagak pernah taklim. Kemudian keempat, hendaklah banyak berzikir ketika berdagang ya, kemudian tidak terlalu ambisi dengan pasar, masuk paling pertama, keluar paling terakhir ya, kecuali dia jadi satpam. Kemudian yang keenam, ya dia tidak hanya menjauhi yang haram, juga menjauhi yang syubhat. Ini diringkas dari Minhajul Qasidin tentang bagaimana dagang ini akhirnya jadi kasih sayang dalam agama. Barakallahu fikum, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Majlis Ta'lim Ahlansa, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Jazakallah ilaik. Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah Iya. khairan Maha. Ah. Makasih ya Ustaz. Sama-sama.